Nasib tragis yang menimpa MR ini dikatakan karena dia itu kerap sekali dirundung atau dibully di sekolahnya. Salah satunya karena dia merupakan seorang anak yatim. So, ini kasus bunuh diri anak di bawah umur pertama nih dibawain di channel ini. Hai everyone, balik lagi sama gue Fanny di Kena Mental. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, aku ucapin selamat datang lagi. Jangan bosen-bosen buat nontonin video-video dari channel kita dan tinggalin juga like, comment, serta subscribe ya. Nah, hari ini gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama Teddy Bear. Kalau misalnya gue udah bareng sama Teddy Bear, tandanya kasus kali ini akan berkaitan dengan anak-anak. Sama kayak kasusnya Ari Hanggara, kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa klik video yang ini. Ngomongin soal anak-anak, mungkin kalian udah pernah dengar ataupun melihat di media mengenai kasus anak yang bunuh diri di Pesanggaran, Banyuwangi. Yap, seorang anak SD yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi sampai akhirnya si anak ini tuh nekat berpikiran untuk bunuh diri? Ini dia kasus dari Pesanggaran, Banyuwangi. Sebenarnya kita nggak banyak mendapatkan latar belakang dan biografi mengenai anak ini. Bocah berinisial MR dari Banyuwangi ini merupakan bocah SD kelas 4 dari SDN 04 Sumber Agung yang berusia 11 tahun. Berarti si MR ini harusnya sekarang udah sekitar 13 tahun ya. 13 tahun lagi, apa sih? Jadi diperkirakan MR ini lahir sekitar tahun 2013 guys. MR ini dikenal sebagai anak yang periang, ceria, dan suka membantu ibunya yang bernama Wasiah berumur 50 tahun untuk mengurus tanaman jahe. Dia juga sering menghabiskan waktunya untuk memancing, dan diketahui kalau ibunya ini bekerja sebagai buruh tani untuk mengurus tanaman jahe. Sedangkan ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu sehingga si MR ini hanya tinggal dengan ibunya dan kakaknya. Nasib tragis yang menimpa MR ini dikatakan karena dia itu kerap sekali dirundung atau dibully di sekolahnya. Salah satunya karena dia merupakan seorang anak yatim. Dibulinya itu juga nggak sekali dua kali guys, tapi hampir tiap hari. Karena ibunya sendiri bilang MR ini tuh kalau pulang tuh suka ngambek, bete, bahkan nangis guys. Terus dia juga suka ngeluh, katanya dia tuh dikata-katain di sekolahnya. Ya katanya anak kurang mampu lah, anak yatim lah. Dan ternyata nggak hanya temen di sekolahnya aja guys. Tapi di madrasah ngajinya juga dia sempat mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan menurut ibunya, si MR ini kalau tidur kadang suka ngigo, manggil-manggil ayahnya gitu. Sampai pada suatu ketika pada hari Senin tanggal 27 Februari tahun 2023, sekitar jam 11 siang, MR ini pulang sekolah ke rumahnya yang ada di Dusun Pancer, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran. Nah, posisi ibunya itu lagi bersih-bersih di halaman, guys. Nah, di sini kondisi mood dari MR itu emang kayak kurang bagus gitu. Dia udah posisinya udah kayak diem aja, terus diajak ngomong pun nggak nyaut. Bahkan, dia tuh nggak salim sama ibunya kayak biasanya. Kabarnya MR ini tuh nangis dan langsung mengurung diri di kamar. Sampai sekitar jam 3 sore, ibunya ini mulai curiga. Si MR ini nggak keluar-keluar nih. Padahal biasanya dia suka bantu ibunya untuk bersih-bersih. Akhirnya diceklah ke kamarnya, tapi nggak ada ternyata. Dan ketika ibunya berjalan ke arah dapur, dia melihat MR sudah tergantung dengan tali plastik berwarna biru. Karena panik, karena shock, dan nggak tahu harus gimana, ibunya ini nggak langsung menurunkan MR. Ya nggak kebayang lah guys, gimana rasanya jadi seorang ibu yang melihat anaknya sendiri dengan kondisi seperti itu. Dan FYI, ternyata ibunya ini penyandang disabilitas yang jari-jari tangannya itu nggak utuh. Si ibu yang udah panik langsung nangis dan berusaha nelpon kakaknya untuk pulang ke rumah.
Kakaknya yang berinisial MN dan berusia 25 tahun yang kondisinya saat itu lagi bekerja, itu langsung cepet-cepet pulang ke rumah ditemani sama 3 rekannya. Begitu sampai rumah, kakaknya ini manggil ibu sama adiknya, tapi nggak ada jawaban apapun dari dalam rumah, baik dari ibunya ataupun adiknya. Kakaknya pun masuk ke rumah lewat pintu dapur yang sudah pasti langsung kaget melihat adiknya sudah tergantung. Kakaknya pun langsung dibantu sama 3 rekannya berusaha melepas jeratan dari leher adiknya. Nah, ternyata setelah dicek, kondisi nadi adiknya tuh masih berdenyut, meskipun bisa dikatakan itu udah lemah banget. Mereka pun langsung membawa MR ke klinik terdekat. Tapi sayangnya, nyawa MR tidak tertolong. Jenazahnya pun langsung dibawa ke rumah duka karena memang dari pihak keluarga itu nggak bersedia untuk dilakukan otopsi terhadap MR. Mereka hanya mengizinkan pemeriksaan di bagian luar tubuhnya aja. Dan dari hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa MR ini memang benar meninggal karena diri. Karena emang nggak ada bekas luka apapun di bagian tubuh MR, kecuali di bagian leher yang emang kena talinya itu kan. Nah, ngerasa ada yang janggal, polisi pun menggelar ulang nih olah TKP untuk memastikan kenapa si MR ini nekat untuk bunuh diri. Awalnya, kasus ini ditangani oleh Polsek Pesanggaran, tapi akhirnya diambil alih oleh Polresta Banyuwangi melalui unit remaja anak dan wanita atau Renakta. Mereka mau menyelidiki dan memastikan apakah ada motif lain terkait kematian MR. Mereka pun meminta keterangan seluruh saksi, baik dari keluarga sampai teman-teman yang berinteraksi dengan MR. Serta mereka juga meminta keterangan medis, termasuk berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan. Pihaknya bersama Dinas Pendidikan Banyuwangi melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah. Dari fakta yang didapatkan di lapangan inilah akan diuji secara lebih mendalam. So guys, pemeriksaan mendalam ini tujuannya untuk mencari tahu apakah ada tindak pidana atau tidak di dalam kasus diri ini. Pemeriksaan ini juga dilakukan terhadap teman-temannya MR yang katanya kerap membuli hingga menyebabkan MR nekat bunuh diri. Hingga pada hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 kemarin, kabar terakhir kasus MR ini masih dalam pendalaman dan meminta keterangan-keterangan. Sampai saat ini belum ada kabar lebih update mengenai kasus tersebut. Kita tunggu sama-sama kelanjutan dari kasus MR dan sampai mana penyelidikan polisi dalam kasus ini. Anak umur 11 tahun sampai berpikiran untuk bunuh diri. Gak kebayang apa yang dia rasakan selama ini sampai kayak dia mungkin udah nahan dan akhirnya dia nggak bisa nampung itu semua. Karena mungkin udah terlalu full gitu di jiwanya. Dampak bullying itu nggak main-main guys. Traumanya itu akan susah hilang bahkan sampai dewasa. Semua tergantung seberapa kuat mental seseorang dan seberapa besar support dari lingkungan sekitar. Nah, yang bisa kita lakukan untuk membuat anak agar lebih jujur dan terbuka atas apa yang dia alami, bisa dengan membangun komunikasi yang lebih intens dan sehat, serta lebih peka terhadap setiap perubahan anak sekecil apapun. Cara ini cukup efektif untuk mendeteksi apakah anak ini mendapatkan bullying atau tidak. Kemudian, cari sumber masalahnya, kenapa anak bisa sampai dibully. Baru setelah itu kita bisa mulai sedikit-sedikit memberikan pengertian tentang bullying. Kemudian cara menanganinya, di samping membangun juga rasa kepercayaan diri dan keberanian anak. Kalau cara tadi dirasa kurang efektif dan merasa takut salah langkah, bisa langsung konsultasi ke ahlinya. Nah, untuk pelaku perundungan harus hati-hati loh guys. Karena mereka pun nggak bisa kontrol emosinya. Jadi mereka tuh kayak susah membangun hubungan sosial. Karena umumnya pelaku bullying itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada pure bully dan bully victim. Kalau pure bully itu yang nggak punya pengalaman dibully. Jadi mereka ini cenderung lebih agresif, impulsif, manipulatif, nggak punya empati, dan nggak punya toleransi. Kalau dibiarin, gedenya bisa aja melakukan kekerasan ataupun sampai kriminalitas. Sedangkan bully victim itu adalah pelaku yang dulunya pernah dibully guys. Mereka pun akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh korbannya karena trauma yang mereka alami itu belum sepenuhnya hilang guys. Justru bisa dibilang trauma itu merupakan salah satu pemicu kenapa dia menjadi seorang pembuli. Dalam beberapa kasus, mereka ini akan lebih intens membuli dibandingkan kelompoknya pure bully tadi. Karena bisa dikatakan dia ingin statusnya itu aman.
Jadi bisa dibilang dia akan menindas orang lain duluan sebelum dia ditindas lagi. Karena dia udah merasakan trauma bagaimana rasanya dibully, akhirnya dia akan menghindari dan mencari cara gimana caranya dia nggak dibully lagi. Salah satunya dia akan membuat kesan kalau dia itu punya kuasa yang besar. Justru kelompok ini yang penting banget untuk dikhawatirkan karena mentalnya benar-benar terguncang. Dan dia terpaksa menjadi pembuli, atau mungkin bukan terpaksa, tapi jadi terpicu dibandingkan kelompok pure bully ataupun korban yang dibully. Jadi mau pelaku ataupun korban, kita tuh perlu banget menjalin komunikasi yang sehat, khususnya dari pihak keluarga. Karena hal itu bisa menjadi penyelamat paling pertama untuk mereka. So, ini kasus bunuh diri anak di bawah umur pertama nih dibawain di channel ini. Diri bukanlah jawaban ataupun solusi dari semua permasalahan hidup yang seringkali menghimpit. Intinya, kalau misalnya kalian lagi merasakan masa sulit, depresi, frustasi, setidaknya kalian ceritalah ke teman terdekat kalian untuk menyelamatkan jiwa kalian sendiri. Atau setidaknya menjadi penyelamat orang lain. Oke guys, buat kalian yang merasa perlu untuk membagikan video ini, langsung aja klik tombol share di bawah. Dan boleh kasih pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai selesai. Semoga kesehatan mental kalian tetap terjaga dan hati-hati kena mental. Gue Fani pamit undur diri. See you in another video. Bye-bye.